Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 148. Keluarga kerajaan yang kejam, orang-orang yang berkumpul di sekitar makin banyak. Kekuatan Luo Xiu memang telah meningkat pesat. Namun, jika dia dikepung oleh begitu banyak orang, situasinya jelas tidak akan berakhir baik. Memikirkan hal ini, niat membunuh di matanya makin membara. Dia harus membunuh 2 orang di depannya. Jika tidak, dia pasti akan dikepung begitu semua orang tahu bahwa mata air Roh Yin sudah jatuh ke tangannya. Orang suci bela diri level ke-7 dan level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi itu juga memahami hal ini. Oleh karena itu, mereka ingin mengatakan bahwa mata air Roh Yin ada di tangan pemuda berjubah hitam itu. Namun, sebelum mereka bisa berbicara, aura yang menakutkan dan tak tertandingi langsung muncul. Segel dunia hidup dan mati, Luo Xiu langsung menggunakan jurus terkuatnya. Bayangan reinkarnasi raksasa terkondensasi dan meledak dengan keras. Ledakan itu langsung menghancurkan kedua orang suci bela diri level ke-7 dan level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Saat mengerahkan jurus ini, Luo Xiu juga melipat gandakan kekuatan keterampilan transformasi misterius hingga 6 kali sehingga dampak serangannya sangat mematikan. 2 orang di seberang sana menunjukkan ekspresi ngeri. Kata-kata yang ingin mereka ucapkan tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka segera menggunakan seluruh kekuatan untuk melawan tekanan serangan bayangan reinkarnasi hitam putih itu. Setelah bunyi ledakan yang keras, ruang di sekitarnya terdistorsi oleh dampak serangan yang begitu luas dan tak terukur. Tubuh orang suci bela diri level ke-7 pemurnian ilahi meledak menjadi kabut darah tanpa tulang yang tersisa. Sementara itu, orang suci bela diri level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi muntah darah dan terbang mundur. Dia tidak langsung tewas setelah terkena serangan segel dunia hidup dan mati. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Luo Xiu melangkah maju dan langsung muncul di depannya. Kemudian, Luo Xiu langsung menebaskan pedangnya. Wosh, darah menyembur keluar dan sebuah kepala langsung melayang. Seorang master level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi telah tewas. Kerumunan di sekitar sontak tercengang. Pria itu adalah orang suci bela diri tertinggi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Bagaimana dia bisa mati dengan begitu mudah? Luo Xiu langsung terbang pergi. Semua orang di sana tidak tahu bahwa mata air Roh Yin ada padanya. Meskipun ada beberapa orang yang mencurigainya, mereka juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Adegan orang suci bela diri tertinggi yang dipenggal barusan terlalu mengguncang hati mereka. Setelah Luo Xiu pergi, belasan kultivator seni bela diri yang tersisa mulai bertempur lagi karena mata air Roh Yin yang tiba-tiba menghilang. Situasi pun secara bertahap berubah menjadi pertempuran besar. Setelah menggunakan segel dunia hidup dan mati, vital sejati di tubuh Luo Xiu langsung terkuras sebanyak 90%. Untungnya, jurus tadi memiliki efek yang cukup mencengangkan sehingga tidak ada yang berani menghentikannya. Untuk memurnikan pil jiwa Yin Yang dan mendapatkan efek obat yang terbaik, aku membutuhkan 5 tetes mata air Roh Yin. Meskipun dia sudah mendapatkan 3 tetes mata air Roh Yin, itu masih jauh dari cukup untuk Luo Xiu. Secara teori, 2 tetes mata air Roh Yin juga sudah bisa memurnikan pil jiwa Yin Yang. Namun, tingkat keberhasilan pemurnian pil akan relatif rendah. Selain itu, efek dari pil tersebut juga akan sedikit melemah. Berhubung dia ingin memurnikan pil jiwa Yin Yang untuk Yan Yueyu, dia tentu harus memurnikan pil yang terbaik. Selain itu, dia telah berjanji pada Qiu Luo Sui untuk membantunya menemukan mata air Roh Yin. Alam rahasia misteri sangat luas. Tidak mungkin hanya ada satu tempat dengan mata air Roh Yin. Oleh karena itu, Luo Xiu berencana untuk terus mencari. Selain itu, mata air Roh Yin mengandung kekuatan Yin ekstrim yang murni. Jika disempurnakan dengan teknik kultivasi yang berasal dari cakram dunia hidup dan mati, itu akan sangat bermanfaat terhadap peningkatan basis kultivasinya. Barang bagus seperti ini tentu harus didapatkan lebih banyak. Saat sosoknya terbang di udara, ada hantu yang akan sesekali menyerangnya. Mereka semua ditelan dan disempurnakan oleh Luo Xiu dengan api maut kegelapan sehingga basis kultivasinya terus meningkat. 3 hari kemudian, dia sudah melahap dan menyempurnakan puluhan hantu. Vital sejati hidup dan mati di dalam tubuhnya kuat dan murni, serta semegah lautan yang bergejolak. Setiap vital sejati mengembun menjadi bentuk naga di bidang eliksir dan lautan energi. Sebuah kekuatan yang besar pun menyebar di sana. Ini sudah hari keempat sejak Luo Xiu memasuki alam rahasia misteri.
Basis kultivasinya telah menerobos dari level ke-5 pemurnian ilahi ke level ke-6 pemurnian ilahi. Selain itu, dia juga masih terus maju menuju level ke-7 pemurnian ilahi. Bisa dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak manfaat di tempat ini. Alam rahasia yang ditinggalkan oleh kekuatan besar kuno memang luar biasa. Setelah 100 hari, kekuatanku pasti akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Hati Luo Xiu dipenuhi dengan antusiasme. Tiba-tiba, indera spiritual Luo Xiu merasakan aura seorang kultivator seni bela diri. Dia memandang ke depan dan melihat sosok seorang gadis muda. Gadis itu adalah Bi Qiansui. Total ada 4 anggota berbakat dari Serikat Berburu yang memasuki alam rahasia misteri dan Bi Qiansui adalah salah satu anggotanya. Dia meninggalkan kesan yang cukup baik pada Luo Su. Namun, saat ini, Bi Qiansui sedang dalam bahaya. Wajah cantiknya pucat dan tubuhnya sudah terluka. Dia dikepung oleh 2 kultivator seni bela diri level ke-6 pemurnian ilahi di sebuah lembah kecil. Selain itu, gaun di tubuhnya juga robek sehingga memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Sementara itu, 2 kultivator seni bela diri level ke-6 pemurnian ilahi tersenyum mesum dan mengucapkan beberapa kata cabul. Sosok Luo Xiu berkelebat dan segera tiba di langit di atas lembah kecil. Saat melihat ke bawah, dia melihat air mata di mata Bi Qiansui dan ekspresi panik di wajahnya. Luo Xiu, Bi Qiansui melihat sosok yang muncul di udara dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Dia buru-buru berteriak, "Tolong aku." Dia tahu bahwa kekuatan Luo Xiu sangat luar biasa. Sangat mudah bagi pemuda itu untuk menghabisi 2 orang level ke-6 pemurnian ilahi. "Bocah, siapa kamu? Berani-beraninya kamu merusak kesenangan kami?" Seorang pria di level ke-6 pemurnian ilahi berteriak dengan marah dan menerjang ke arah Luo Xiu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dan mengamuk bak pedang tajam, lalu menusuk ke lautan jiwa pihak lawan. Kultivator seni bela diri level ke-6 pemurnian ilahi yang lautan jiwanya diserang itu berteriak kesakitan. Kemudian, tubuhnya terbelah menjadi 2 dan darahnya menyembur keluar karena tebasan pedang Luo Xiu. Kultivator seni bela diri level ke-6 pemurnian ilahi yang tersisa terkejut melihat kejadian ini. Dia langsung tahu bahwa Luo Xiu adalah orang yang sangat menakutkan dan dirinya sama sekali bukan tandingannya. Oleh karena itu, pada saat rekannya terbunuh, dia langsung terbang menjauh dengan panik. Aum, sebuah energi pedang api hitam berbentuk naga langsung mengejarnya. Dalam sekejap, pedang itu menelan kultivator seni bela diri level ke-6 pemurnian ilahi yang melarikan diri itu dan mengubah tubuhnya menjadi abu di tengah api maut kegelapan. Luo Xiu, terima kasih. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, aku. Wajah pucat Bi Qiansui menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun. Meskipun basis kultivasi 2 orang tadi adalah level ke-6 pemurnian ilahi dan kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu seharusnya masih bisa melarikan diri, ujar Luo Xiu sambil melirik Bi Qiansui dengan tatapan bingung. Bi Qiansui tertegun sejenak. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Luo Xiu akan bertanya seperti itu. Kamu bisa diterima menjadi anggota berbakat Serikat Berburu. Sejauh yang kuketahui, kamu baru berusia 19 tahun dan basis kultivasimu berada di level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi, berarti hak bakatmu setidaknya berada di peringkat kuning tinggi. Selain itu, kamu juga merupakan murid dari Akademi Kerajaan. Kamu juga adalah seorang jenius yang dibina khusus oleh keluarga Fan yang merupakan keluarga kerajaan. Kamu tidak mungkin tidak memiliki harta yang bisa melindungimu. Jika aku tidak salah, kalaupun aku tidak muncul, 2 pemuda level ke-6 pemurnian ilahi tadi juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Luo Xiu memicingkan matanya dan berkata sambil mengamati Bi Qiansui. Dia merasa ada yang tidak beres dengan wanita ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Xiu, kepanikan melintas di mata Bi Qiansui. Namun, dia segera kembali tenang dan menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Dia berkata dengan lemah, "Aku jarang berkultivasi di luar. Meskipun basis kultivasiku tidak rendah dan aku punya beberapa harta, kekuatanku relatif lemah." Penjelasan Bi Qiansui cukup masuk akal. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi hingga level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi pada usia 19 tahun. Dia pasti menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan meningkatkan basis kultivasinya. Masuk akal jika dia kurang berpengalaman dan kemampuan tempurnya cukup buruk. Namun, Luo Xiu tidak akan mempercayai penjelasan seperti ini. Sebab, dia tahu betul bahwa Serikat Berburu dan keluarga Fan akan fokus untuk menempa para jenius yang mereka bina. Apalagi, saat menghadapi murid-murid Istana Ungu, performa Bi Qiansui kala itu tidak seperti orang yang kurang pengalaman. Sebaliknya, dia malah terlihat sangat tenang. Jelas Bi Qiansui memiliki beberapa rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Luo Xiu juga tidak ingin mengorek rahasianya.
Berhubung kamu sudah baik-baik saja, aku akan pergi. Luo Xiu berkata dengan datar. Kemudian, dia mengambil cincin penyimpanan dua kultivator seni bela diri level ke-6 pemurnian ilahi tadi dan berbalik untuk pergi. Saat mendapati bahwa Luo Xiu tidak berniat untuk terus menyelidiki masalah ini, Bi Qiansui merasa sedikit lega. Melihat Luo Xiu ingin pergi, dia buru-buru berkata, "Bolehkah aku ikut denganmu?" Kepala Yuan Cheng berkata bahwa kita harus saling membantu setelah memasuki alam rahasia misteri. Kekuatanku relatif lemah, terlalu berbahaya bagiku untuk bergerak sendiri. Mendengar ini, Luo Xiu menoleh dan menatap Bi Qiansui. Alisnya berkerut dan dia membalas, "Tingkahmu barusan sangat aneh. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan membiarkan seseorang yang tidak kukenal mengikutiku." Sebenarnya, masih ada hal lain yang tidak Luo Xiu katakan. Dia curiga bahwa Bi Qiansui akan makin mencelakainya saat dirinya berada dalam bahaya. Hanya saja, kata-kata itu terdengar terlalu kasar. Namun, Bi Qiansui juga bisa mengerti maksud ucapan Luo Xiu. Dia menunjukkan ekspresi bimbang dan sedikit ragu-ragu. Dia tahu bahwa Luo Xiu mencurigai dirinya. Kedua orang tadi adalah murid dari keluarga Fan yang merupakan keluarga kerajaan. Mereka bersekongkol melawanku karena aku adalah pemilik tubuh yin sejati. Mereka ingin menggunakan spirit yin milikku untuk menerobos basis kultivasi mereka, kata Bi Qiansui sambil menggertakkan gigi. Tubuh yin sejati, Luo Xiu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Bi Qiansui merupakan fisik bawaan khusus. Waktu itu, Hu Qingying yang ditemui Luo Xiu di Gunung Sembilan Puncak adalah pemilik tubuh iblis surgawi yang merupakan salah satu fisik bawaan khusus. Dia lahir dengan pesona bawaan yang bisa membuat kultivator seni bela diri kehilangan akal dan menginginkannya. Selain itu, dia bisa mengendalikan mereka dengan tubuh iblis surgawi dan menjadikan mereka budak. Tubuh yin sejati adalah fisik bawaan khusus yang mengandung energi yin sejati. Energi yin sejati ini bisa meningkatkan teknik kultivasi atribut yin dengan sangat cepat. Selain itu, kekuatan yin sejati yang dikultivasikan jauh lebih kuat daripada kultivator seni bela diri dari alam yang sama. Tubuh yin sejati dan tubuh iblis surgawi memiliki satu kesamaan, yaitu setelah spirit yin direbut, basis kultivasi dapat meningkat pesat. Bisa dikatakan bahwa pemilik dua fisik khusus ini adalah kultivator dengan bakat terhebat. Di antara semua fisik bawaan khusus, tubuh iblis surgawi dan tubuh yin sejati tergolong langka. Sementara itu, Luo Xiu telah bertemu dengan keduanya hanya dalam waktu lebih dari 1 tahun. Pemilik fisik bawaan khusus bisa disebut sebagai kesayangan langit dan bumi. Kecepatan kultivasi mereka juga sangat tinggi. Itulah alasan Bi Qiansui mampu berkultivasi hingga level keempat tingkatan pemurnian ilahi pada usia 19 tahun. Setelah mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik tubuh yin sejati, Bi Qiansui tampak sedikit gugup. Dia khawatir bahwa jika Luo Xiu juga ingin merebut spirit yin miliknya, dia mungkin tidak akan mampu melawan sama sekali. Berhubung kamu adalah pemilik tubuh yin sejati, kekuatanmu sudah cukup untuk melawan dua orang level ke-6 pemurnian ilahi tadi. Kenapa kamu bisa terluka dan terjebak di lembah kecil ini? Tanya Luo Xiu lagi. Bi Qiansui melirik Luo Xiu sekilas dan merasa lega saat melihat bahwa pemuda itu tidak mengincar tubuh yin sejati miliknya. Dia pun menjelaskan, aku tidak bisa melawan mereka karena ada batasan di dalam tubuhku. Ketika mengatakan ini, ekspresi Bi Qiansui terlihat sangat suram. Senyum masam tak berdaya muncul di bibirnya. Ketika aku berusia 6 tahun, aku ditemukan sebagai pemilik tubuh yin sejati. Kemudian, aku diterima di Akademi Kerajaan. Untuk mengendalikanku, keluarga kerajaan, yakni keluarga Fan, menanamkan kurungan jiwa di tubuhku. Di bawah kendali kurungan jiwa, aku tidak bisa menyerang murid-murid keluarga Fan. Jika tidak, basis kultivasiku akan disegel oleh kurungan jiwa dan aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Berdasarkan perkataan Bi Qiansui, karena kurungan jiwa itulah kedua murid keluarga Fan mampu melecehkannya tanpa rasa takut dia akan melawan. Nasibnya yang dikendalikan oleh kurungan jiwa sudah sangat menyedihkan. Namun, kata-kata Bi Qiansui selanjutnya membuat hati Luo Xiu makin dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan terhadap keluarga Fan. Tadi, kedua murid keluarga Fan yang ingin melecehkanku berkata bahwa para tetua keluarga Fan mengatakan kepada mereka bahwa setelah memasuki alam rahasia misteri, siapapun yang bisa menangkapku akan bisa mendapatkan spirit yin milikku dan basis kultivasinya akan melambung tinggi. Jelas, keluarga Fan menganggap hal ini sebagai motivasi untuk mendorong murid-murid keluarganya bersaing satu sama lain. Inilah kegelapan dan kekejaman di dunia kultivator seni bela diri. Orang yang kuat mengendalikan nasib orang yang lemah. Bahkan, Bi Qiansui yang memiliki tubuh yin sejati dan potensi besar juga dikendalikan dengan kuat oleh kurungan jiwa keluarga Fan. Hidup dan matinya tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Luo Xiu tanpa sadar teringat saat Pangeran Gerard ingin merekrutnya mewakili keluarga kerajaan. Begitu dia setuju,
keluarga Fan mungkin juga akan mencoba menanam kurungan jiwa di dalam tubuhnya dan sepenuhnya mengendalikannya. Sialan, keluarga Fan benar-benar tidak tahu malu dan berhati kejam. Luo Xiu makin marah saat memikirkannya.